Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 10. Kali ini kita akan membahas mengenai GUI atau Graphical User Interface pada bahasa pemrograman Java. Nah, langsung saja di sini saya mempunyai package bernama GUI. Klik kanan, New. Nah, kita langsung pilih saja JVM ya. Klik. Kita akan membuat program login sederhana. Kita beri nama kelasnya login. Nah, di sini ada sebuah lahan kosong atau kita ibaratkan ini ialah kanvas, suatu kanvas. Dan di sini ada palet, kita ibaratkan ini adalah kuas. Jadi, palet ini berfungsi sebagai elemen-elemen yang akan menggambarkan atau membuat interface kita. Dan JavaForm ini akan kita ibaratkan sebagai kanvas. Kita drag panel. Nah, panel ini kita ibaratkan sebagai kertas kanvas kita ya. Di saat kita ingin menolehkan komponen-komponen, pasti di atas kertas. Nah, kertasnya itu kita analogikan sebagai panel kita analogikan sebagai kertas. Nah, kita drag JLabel, kelas JLabel. Saat kita mendrag suatu kelas dan didropkan kepada JVM ini, Java akan otomatis auto generate objeknya ya. Objek lebar. Saat kita mengubah lebar, otomatis pada sintak pun Java akan auto generate. Nah, kita edit teksnya. Kita beri nama aplikasi kita login. Nah, di sini ada properties. Properties itu adalah suatu menu untuk memodifikasi objek kita ya. Nah, di sini ada properties, event, bindings. Nah, di sini kita akan mengubah backgroundnya. Background tulisan kita menjadi nggak usah kita ubah tulisannya saja ya. Fontnya kita ubah menjadi 24. Kita ubah alignmentnya atau paragrafnya, kita ketengahkan. Sip. Nah, sudah. Kita drag lagi JLabelnya atau copy saja bisa dari sini. Kita beri nama ID. Dan di sini kita beri nama password. Kita drag lagi text file. Text file itu untuk inputan ya. Kelas untuk inputan ya text file itu. Nah, kita edit teks lagi, kita kosongkan. Kita ubah nama variabelnya. Fungsi mengubah nama variabel ini supaya kita sebagai programmer tidak bingung nama dari objek kita. Kita ubah menjadi ID. Kita drag password file. Password file ini berfungsi untuk user menginputkan kata sandinya ya. Nah, kita berikan tombol di sini, button login. Nah, kita juga bisa mengganti warnanya, warna dari
halaman kita dengan properties, kita set warnanya menjadi biru ya. Sip. Nah, kita akan melakukan penyintakan. Kita akan melakukan penyintakan. Edit dulu ya variabelnya biar kita tidak bingung. Kita namakan variabel metodenya login. Nah, kita akan melakukan penyintakan. Klik kanan, events, action perform. Nah, events itu maksudnya suatu trigger atau suatu tindakan yang akan memicu suatu hal terjadi. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan events action perform atau saat diklik akan muncul apa. Klik sini. Okay. Password. Oke. Terus biar apa? Nah, kita akan melakukan operasi algoritmanya ya. If id get text equals Agung dan password get text equals Fajar. Di sini kita akan menampilkan J option file, J option pen, show message dialog. Nah, lalu this hello the option file show message dialog. This gagal. Nah, cara membacanya, jadi jika dapatkan teks apa yang diinputkan user, apakah yang diinputkan user sama dengan Agung, dan dapatkan password yang diinputkan user, dan cek apakah inputan user sama dengan Fajar. Nah, jika sama, maka tampilkan hello. Jika bukan, maka tampilkan gagal. Oh, J option pen show dialog itu seperti pop up ya teman-teman, untuk komunikasi dari program ke user. Nah, kita bisa coba running di sini. Nah, jadi seperti ini ya aplikasinya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menginputkan nilai sembarang, maka hasilnya gagal. Tapi jika sesuai dengan if, maka outputnya akan hello. Sip.
Nah, kita akan mengembangkan kasusnya. Jadi saat kalian login sesuai kondisinya benar, maka akan pindah ke suatu halaman. Dan di halaman tersebut akan membawa ID kita ya, Agung ini, atau nama usernya. Serta di halaman tersebut akan terdapat operasi aritmatika sederhana penjumlahan. Maka di sini kita akan membuat suatu package lagi, suatu kelas lagi bernama halaman. Nah, ini kita masukkan panel. Kita masukkan panel di sini. Oke. Kita masukkan panel. Kita tambahkan label di sini. Kita kasih label dengan icon saja. Klik properties. Klik icon. Setelah itu kita klik external image, klik di sini, kita masukkan ikonnya. Nah, kayak gini ya. Setelah itu kita tuliskan di sini kata-kata selamat datang kita ubah ukurannya menjadi besar. Sip. Nah, di sini itu kita akan membuat konstruktor dengan parameter 1 bertipe parameternya yaitu string. Oh ya, ini belum diubah variabelnya biar nggak pusing. Kita kasih nama variabelnya selamat saja. Sip. Di sini lakukan settingnya. Selamat dot set text selamat get text ditambah nama. Nah, setelah itu kita ke desain lagi. Di desain kita buat suatu program sederhana yaitu pertambahan ya. Sip. Kita masukkan di sini, keduanya di sini. Kita masukkan teks area di bawah sini untuk menampung hasil penjumlahannya. Di sini kita tambahkan tombol tambah di sini ya. Kita kasih nama tambah. Setelah itu kita ubah variabelnya menjadi tambah. Sip. Di sini kita kasih tombol lagi. Hapus. Clear. Nah, kita berikan warna pada teks panelnya, kita ubah warnanya menjadi biru samakan dengan menu tadi ya. Menu login tadi. Kita ubah di sini properties, editable-nya kita hapus. Jadi user tidak bisa mengedit teks area ini, cuman bisa mendapatkan hasil inputan dari sini ya. Kita edit teks. Nah, kita tambahkan event saat diklik di sini ya. Event action perform. Nah, di event ini kita tambahkan lagi kita lakukan di sini nih. Itu maaf lupa di setting variabelnya hasil angka 1 angka 2
Di sini kita lakukan hasil. Oh, dicek dulu di sini nih. If angka 1 get text is empty or angka 2 get text is empty, baru di sini ya kita berikan pemberitahuan show message this di sini kita maaf pas angka 1 atau angka 2 kosong. Nah, jika angka 1 angka 2 nya tidak kosong, maka hasil set text hasil get text ditambah kita angka integer parser in angka 1 get text ditambah angka 2 get text. Expected. Oke, terlalu. Jadi saya rasa kita harus menggunakan integer lokal aja, menghindari keerror. Integer pastiin angka 2 get text. Nah, kita coba running terlebih dahulu. Kita lihat apakah berhasil. Di sini kita merunningnya, teman-teman. Di running, kenapa ini error? Oh iya, karena di sini kita mempunyai satu parameter ya. Misalnya kita analogikan dulu ya, teman-teman. Di sini hasil, maka akan terjadi error. Kita lihat, teman-teman. Kita coba ya, 3 tambah, nah seperti ini ya teman-teman, 4, nah kayak gini. Tapi ini harus otomatis hilang ya, karena di sini masih ada kekurangan. Jadi saat kita tambah harus hilang ya si inputan 1, 2 ini, dan tombol clear juga belum kita aktifkan fungsinya. Maka di sini kita setting angka 1
set text, kita kosongkan. Angka 2 kita kosongkan. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, sekarang kita aktifkan tombol clear-nya. Hapus saja ini. Kita aktifkan tombol clear-nya. Di sini event action hasil set text, kita kosongkan di sini. Oke, sip. Nah, kita akan menyambungkan dari halaman login ke halaman yang Java yang tadi, yang perhitungan ya teman-teman. Jadi kita akan membuat pada kondisi true-nya, bukan kata hello, tapi kita akan membuat objek dari halaman ya. Halaman home misalnya ya. New. Kita pindahkan parameter ID getText yang ini ke sini. Nah, kita klik di sini home, set visible, true, dan this set visible false. Oke, tunggu sebentar. Nah, jadi kayak gini ya. Saat kita masukkan ID dan password yang sesuai. Nah, pindah ke halaman sini teman-teman. Setelah itu kita akan mencoba mengubahnya. Misalnya kosong. Nah, akan ada notif. Sip. 4. Nah, kayak gini ya, clear. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebetulnya masih banyak materi yang kita akan bahas. Namun, sebetulnya tidak cukup dalam satu pertemuan ini. Kalau kalian ingin request pertemuan mengenai khusus membahas GUI, boleh komen di bawah ini ya teman-teman. Salam programming.